Salam umat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ketiga, yang berjudul Ketika Duniamu Hancur. Sebelum memasuki pelajaran ini, baiklah kita berdoa, memohon kuasa dari Tuhan kepada masing-masing kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini biarlah Tuhan urapi kami untuk mengerti pelajaran sekolah sahabat saat ini. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat inti dari pelajaran yang ketiga ini terdapat di dalam Yesaya 7 ayat yang 9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Ayat ini ditujukan kepada Raja Ahaz. Karena titik fokus kita pelajaran ini mengenai Raja Ahaz. Dan pelajaran ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, tantangan Raja Ahaz. Yang kedua, Tuhan menjaga raja. Dan yang ketiga, lihat dengan tenang. Yang pertama, mengenai tantangan Raja Ahaz. Di dalam pelajaran kita, dalam 2 Raja 16 ayat yang kedua, dikatakan mengenai Raja Ahaz ini. Dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allahnya. Jadi Raja Ahaz adalah raja yang jahat. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi di dalam kehidupannya Tuhan memelihara dia. Tuhan mencari dia pada saat dia mengalami tantangan. Walaupun sebenarnya Raja Ahaz memberikan pengaruh buruk kepada bangsanya. Tetapi pada saat dia menghadapi tantangan dari kerajaan utara dan persekutuan dengan Raja Aram atau Syria, Allah mendatangi Raja Ahaz. Sama seperti Yesus. Dia datang untuk mencari orang berdosa. Di dalam Lukas 5 ayat 32. Bahkan pada saat Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah lah yang mencari Adam dan Hawa. Luar biasa, Allah itu berinisiatif untuk memulai pencarian seseorang. Bukan orang itu yang berinisiatif mencari Tuhan. Jadi tantangan yang dihadapi Raja Ahaz pada saat itu bukan tantangan biasa. Karena di ayat yang kedua dikatakan bahwa raja dan rakyat takut, gemetar, seperti pohon yang bergoyang. Saudara-saudara bisa bayangkan pohon yang bergoyang ditiup angin. Seperti itulah perasaan Raja Ahaz dengan rakyatnya. Pada saat mereka mendengar mereka sudah dikepung oleh kerajaan Israel dan Syria atau Aram. Kemudian pelajaran yang kedua, kita lihat Allah menjaga raja. Allah kirimkan di dalam Yesaya 7 ayat 3, Allah mengirim Yesaya untuk menemui Raja Ahaz. Memberikan tawaran pertolongan. Walaupun Raja Ahaz itu bukan raja yang baik, yang seharusnya dia berkomunikasi dengan Allah, memberikan satu dampak yang baik kepada rakyatnya, tetapi dia tidak lakukan itu. Tetapi Allah dengan kerendahan hati melalui Yesaya nabinya untuk memberikan bantuan, memberikan penawaran bantuan kepada Raja Ahaz. Tetapi di dalam ayat berikutnya, Raja Ahaz menolak. Katakan, aku tidak mau mencobai Tuhan. Di dalam Yesaya 7 ini dikatakan bahwa Allah memberikan suatu tawaran kepada Raja Ahaz. Yaitu dia bisa meminta tanda. Kita bisa baca di dalam Alkitab kita, di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-10 dan ke-11. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu yang dari tempat tertinggi yang di atas. Allah yang memberikan tawaran. Jadi berbeda. Allah tidak dicobai oleh Ahaz, tetapi Allah yang memberikan penawaran. Jadi saat ini Ahaz menolak. Dia lebih cenderung melihat dengan mata kasatnya, yaitu pertolongan
yang lebih mudah, yaitu melalui kerajaan Asyur, yaitu dari Raja Tiglat-Pileser III. Karena dia percaya kerajaan ini lebih besar dan lebih kuat, bisa menaklukkan kerajaan Israel dan kerajaan Aram. Tetapi tawaran yang diberikan oleh Tuhan sebenarnya jauh lebih mumpuni. Kemudian bagian yang ketiga, lihat dengan tenang. Allah ingin supaya Raja Ahaz melihat dengan tenang permasalahan yang sedang dihadapi saat itu. Bahwa bila dia meminta bantuan dari raja kafir, maka akan terjadi kemerosotan dan kerajaan Yehuda, termasuk Raja Ahaz, tidak bisa kembali untuk bertobat. Seringkali Allah mengizinkan kesukaran, kesesakan itu terjadi. Di dalam hal ini Allah ingin supaya raja untuk didisiplin dan bertobat. Inilah maksud Tuhan mengizinkan kerajaan utara dan kerajaan Aram itu untuk mengepung kerajaan Yehuda. Aplikasi dari pelajaran ini ialah Allah ingin supaya kita sebagai umat Tuhan tenang di dalam melihat segala sesuatu yang terjadi. Di dalam ayat yang kedua, Raja Ahaz panik pada saat mendengar mereka dikepung. Dia tidak dengan tenang melihat apa yang harus dilakukan. Seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita panik dengan peristiwa yang sedang menghadang kita. Kesesakan yang kita lihat begitu luar biasa, sehingga kita lupa kita mempunyai Tuhan. Tawaran yang diberikan oleh Yesaya kepada Ahaz seolah-olah terlupakan. Dia lebih melihat permasalahan dan dia melihat bantuan yang kelihatan di depan mata. Kita sebagai umat Tuhan harus percaya dengan janji Tuhan. Sebagaimana Tuhan berikan janji kepada Raja Ahaz bahwa akan ada seorang penolong yang disebut dengan Immanuel. Allah beserta dengan kita. Ini juga menjadi suatu pengharapan kita bahwa Dia yang bersama dengan kita, Immanuel, selalu ada di dekat kita. Allah ingin kita tenang melihat permasalahan dan kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dari sudut pandang Ahaz, dia lebih tenang kalau dia berkomunikasi dengan raja kafir. Tetapi yang dia pilih adalah pilihan yang salah. Sehingga dia mengorbankan imannya, bahkan hartanya. Pada saat ini kita diingatkan bahwa kita mempunyai Tuhan yang jauh lebih besar. Dia yang akan memberikan jalan keluar kepada kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelepasan kepada kita. Bila kita datang kepada Tuhan dengan pikiran yang tenang, maka kita akan bisa melihat bahwa permasalahan kita, kesesakan kita, tidak ada apa-apanya dengan kuasa yang Allah sedang siapkan untuk membantu kita. Sebagaimana Raja Ahaz, Allah ingin tegurannya itu dia terima dan dia bertobat kembali. Sehingga dengan demikian mereka bisa menang atas setiap masalah yang sedang dihadapi. Di dalam tulisan Nyonya White, di dalam Ellen G. White Kebahagiaan Sejati halaman 137 dan 138. Di sana ditulis, mungkin Anda mengalami kesulitan dalam usaha. Pengharapan masa depanmu bertumbuh semakin gelap. Dan Anda mungkin terancam bangkrut. Tetapi janganlah tawar hati. Letakkanlah segala kesusahanmu kepada Allah. Tetaplah tenang dan gembira. Doakanlah supaya diberi kebijaksanaan mengatur masalahmu dengan bijaksana. Dengan demikian Anda dapat mencegah kerugian dan malapetaka. Lakukanlah sekuat tenagamu apa yang dapat Anda lakukan untuk mendatangkan hasil yang baik. Yesus telah menjanjikan pertolongannya. Tetapi janji itu tidaklah terpisah dari usaha kita sendiri.
Apabila bergantung kepada penolong kita itu, dan Anda telah melakukan semua yang dapat dilakukan, terimalah hasilnya dengan gembira. Di dalam Yakobus 2 ayat 22 dituliskan bahwa iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Kita percaya kepada Tuhan dan kita harus merefleksikan di dalam perbuatan kita bahwa kita percaya dengan iman itu. Yaitu ambil janji Tuhan itu. Tuhan berjanji, marilah kepadaku yang letih lesu. Kita harus berani bergerak dan Tuhan yang akan menyelesaikan masalah kita. Inilah yang seharusnya diambil oleh Raja Ahaz. Sehingga dia bisa menang. Ketika dunia kita hancur, sehancur-hancurnya, jangan kita pernah panik. Pandanglah kepada Yesus. Pandanglah kepada Juru Selamat kita yang memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dan sesuai dengan ayat kita juga di dalam Yesaya 7 ayat 9. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kita harus percaya dengan janji Tuhan. Bila itu semua kita lakukan, maka yakinlah Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur akan janji-Mu bahwa kami harus tenang di dalam menghadapi kesulitan, kesesakan. Karena kami tahu ya Tuhan, kesesakan yang kami miliki begitu besar, tetapi kami mempunyai seorang juru selamat yang jauh lebih besar dari kesesakan masalah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Biarlah kasih karunia-Mu menjadi bagian kami, sehingga kami boleh tetap berjalan bersama-Mu sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa, saudara-saudara dikasihi, biarlah kita subscribe dan like channel ini. Supaya kita tetap mempunyai suatu pertumbuhan iman, mengikuti pelajaran dari episode ke episode yang lain. Kita akan nantikan pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.